Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Sabtu 17 September 2022, dalam pekan biasa ke-24, tahun liturgi C2, kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas, bab 8, ayat 4 sampai dengan 15. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, "Adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat." Sesudah itu Yesus berseru, "Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar." Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu diwartakan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan, mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, perumpamaan benih dan penabur ini muncul di dalam ketiga Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Perumpamaan ini terbuka untuk lebih dari satu tafsiran, tetapi tafsiran Tuhan Yesus menjadi dasar bagi pengembangan tafsiran yang lain. Benih itu adalah sabda Allah yang akan menghasilkan buah dalam hati yang terbuka, yaitu diumpamakan sebagai tanah yang subur. Tetapi benih itu tidak dapat berbuah di tanah yang lain karena beberapa alasan, yaitu benih sabda itu dirampas oleh iblis yang berusaha menjauhkan manusia dari keselamatan Allah. Benih sabda yang diterima orang yang hanya percaya dalam euforia semata, sehingga saat masa pencobaan, iman mereka mati. Dan benih sabda yang tumbuh dalam hati orang yang hidup dalam himpitan kekhawatiran-kekhawatiran, kekayaan duniawi, dan kenikmatan hidup, sehingga benih sabda itu tidak memiliki ruang untuk bertumbuh. Misteri kerajaan Allah ini Tuhan Yesus singkapkan dalam rupa perumpamaan yang penuh teka-teki, namun dijelaskan secara gamblang kepada para murid-Nya. Muncul teka-teki lagi di sini. Mengapa Tuhan Yesus membuat perumpamaan
yang dimaksudkan untuk menghalangi orang lain mengerti makna misteri ilahi yang hendak disampaikannya? Jelas bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya tidak menghendaki para pendengarnya, siapapun mereka, dihalang-halangi untuk memahami sabdanya. Namun kenyataan bahwa ada orang yang sudah melihat namun tetap tidak percaya, dan ada orang yang sudah mendengar tetapi tetap tidak mau mendengar, tidak dapat mengelakkan hal seperti ini, bahwa orang yang tidak percaya disebabkan oleh kekerasan hati mereka sendiri. Memang Tuhan Yesus senantiasa berusaha mencari dan menemukan setiap dombanya yang hilang. Namun bagi mereka yang sejak awal sudah tidak mau mendengarkan dan menerima sabda Allah, ataupun secara nyata menolak panggilan kasih Allah hingga akhir hayat, tidak ada keselamatan yang dapat Tuhan Yesus tawarkan bagi mereka ini. Maka tidak mengherankan jika dosa menolak Roh Kudus tidak dapat diampuni, karena Roh Kudus yang dicurahkan secara cuma-cuma bagi manusia merupakan buah cinta kasih Allah yang tulus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, sabda Allah itu seperti biji tanaman yang ditaburkan. Benih ini mempunyai potensi untuk bertumbuh dan berkembang sampai menghasilkan buah. Itulah anugerah dari Allah Sang Sumber Kasih. Hati kitalah ladangnya. Kalau ingin menghasilkan buah berlimpah, kita harus memperjuangkan ladang yang subur untuk Allah tanami. Kerja keras dan ketekunan kita dalam menjaga hati yang baik akan menghasilkan buah-buah roh yang baik pula. Dengan demikian, kita turut membangun kerajaan Allah di dunia. Semoga roh kasih Kristus membuka tabir kelemahan dan keterbatasan diri kita untuk setia menumbuhkan benih sabda Tuhan dalam hati kita, sehingga senantiasa berbuah kebaikan bagi sesama kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu berkat sakramen baptis menjadikan kami sebagai murid-Mu. Engkau telah menabur benih iman dan harapan, maka topanglah kami pada jalan kebenaran. Semoga kami peka melihat kehadiran-Mu. Ampunilah sikap dan perkataan kami jika menjadi batu sandungan bagi saudara kami. Engkaulah Tuhan kami. Amin.